Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bumi dan sistem tata surya bagian yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Yang B yaitu tata surya. Tata surya adalah sebuah kelompok yang terdiri dari bumi, matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Yang pertama dulu ya, planet. Planet adalah benda langit yang tidak bisa mengeluarkan cahaya yang mengelilingi matahari. Ada 8 planet dalam tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Istilah-istilah dalam tata surya itu ada yang namanya orbit, yaitu garis edar planet, kemudian rotasi atau perputaran planet pada porosnya, kemudian kala rotasi, waktu yang dibutuhkan planet untuk sekali rotasi, kemudian revolusi, peredaran planet mengelilingi matahari, dan kala revolusi, waktu yang dibutuhkan planet untuk sekali berevolusi. Selanjutnya pengelompokan planet. Yang A berdasarkan bumi sebagai pembatas, yaitu ada yang namanya planet inferior atau planet yang orbitnya terletak di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Kemudian planet superior, planet yang orbitnya di luar orbit bumi, yaitu Mars, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian pengelompokan planet yang B yaitu berdasarkan sabuk asteroid, yaitu planet dalam, planet yang letaknya di dalam sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar, planet yang letaknya di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya yang B berdasarkan ukuran dan komposisi. Ada yang namanya planet terestrial atau planet yang tersusun dari bebatuan, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet Jovian, planet yang berukuran besar dan tersusun dari es dan gas hidrogen, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Masing-masing planet memiliki satelit kecuali Merkurius dan Venus. Selanjutnya, yang kedua asteroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang jumlahnya sangat banyak yang mengorbit matahari dan terletak di antara Mars dan Jupiter. Kemudian yang ketiga, komet. Komet adalah benda langit yang terbentuk dari bola es dan debu yang mengorbit matahari. Jadi ketika komet mendekati matahari, maka panas dari cahaya matahari menyebabkan es dan debu komet menguap dan membentuk ekor yang tampak bersinar. Komet Halley contohnya, dia muncul 76 tahun sekali, terakhir pada tahun 1986. Kemudian yang ketiga, perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah benda luar angkasa yang melayang bebas dan bergerak cepat. Meteor adalah meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan udara. Kemudian meteorit adalah meteor yang tidak terbakar habis dan jatuh ke permukaan bumi. Kemudian yang C, bulan dan bumi berevolusi terhadap matahari. Revolusi bulan adalah bulan mengorbit bumi. Satu bulan sideris adalah waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi, yaitu selama 27,3 hari. Sedangkan satu bulan sinodis adalah fase bulan baru ke bulan baru berikutnya, atau lama bulan mengelilingi bumi dari konjungsi ke konjungsi, yaitu selama 29,53 hari atau 1 bulan. Bumi berputar mengelilingi matahari
porosnya membentuk sudut 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika atau bidang orbit bumi, sehingga mengakibatkan panjang siang dan malam selalu berubah. Selanjutnya, gaya gravitasi. Antara dua benda yang masanya masing-masing m akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut gaya gravitasi, di mana rumusnya adalah F sama dengan G kali M kecil kali M besar per R kuadrat. F gaya gravitasi berapa Newton, G tetapan gravitasi 6,67 kali 10 pangkat minus 11, kemudian M besar massa benda pertama, M kecil massa benda kedua, dan R jarak kedua benda. Selanjutnya yang D yaitu hukum pergerakan planet. Yang pertama, Nicolaus Copernicus. Matahari adalah pusat tatar surya atau teori heliosentris. Anggota-anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua, hukum pertama Kepler, di mana bunyinya orbit setiap planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, di sini akan membentuk titik perihelium dan aphelium. Aphelium adalah kedudukan suatu planet terhadap matahari pada saat kedudukan planet yang paling jauh. Sedangkan perihelium adalah ketika planet berada di titik terdekat dengan matahari. Selanjutnya yang ketiga, hukum 2 Kepler. Berbunyi, pada waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi tersebut akan melewati bidang yang luasnya sama. Nah, ini gambarnya. Jika panjang busur DE sama dengan CB, maka luas juring ADE sama dengan luas juring ABC. Selanjutnya, hukum ketiga Kepler. Berbunyi, kuadrat skala revolusi planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Dirumuskan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 sama dengan konstan, di mana T1 adalah periode revolusi planet pertama, T2 periode revolusi planet kedua, R1 jarak rata-rata planet pertama ke matahari, R2 adalah jarak rata-rata planet kedua ke matahari. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Tunggu video-video lainnya, kelanjutannya. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.